Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran ini dapat dilancarkan. Nah, kita mulai saja. Tabel distribusi frekuensi itu gunanya apa sih? Nah, gunanya adalah jika ukuran data cukup besar atau N lebih besar dari 30, N ini adalah banyak data. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan yang kedua tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, kita mulai saja tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini digunakan untuk jumlah data yang kecil. Kita langsung saja ke contoh soal. Berikut ini data berat badan siswa SD Merdeka dalam satuan kilogram. Nah, ini adalah datanya. Ini kurang dari 30. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut sebagai berikut. Penyelesaiannya yang pertama adalah susun dari data terkecil ke data terbesar. Nah, di sini kita cari data terkecilnya adalah berapa. Nah, temukan bahwa data terkecil adalah 32. Dan data terbesar adalah di 37. Oke, kita masukkan ke dalam disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, 32. Kita mulai dari 32. 32 ada berapa? 32 ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 data. Kemudian kita lanjut ke 33. 33 ada berapa data? 1, 2, 3, 3, kita cari lagi 33 di 33 ada 4 data. Kemudian kita lanjut ke 34. 34 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian kita lanjut ke 35. 35 ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 36. Kita lanjut ke 36. 36 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. 36 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 37 yang terakhir yaitu data yang paling besar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada 5. Kita udah dapatkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita lanjut untuk memasukkannya ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini data yang didapat tadi kita masukkan ke dalam distribusi frekuensi. Nah, kita susun nih dari berat badan yang paling terkecil, yaitu 32. 32 ada berapa? 32, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, betul ada 4. Kita tuliskan terusnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian frekuensinya 4. Kemudian 33. 33, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. 33 ada 4. Kemudian 34. 34 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita tuliskan terusnya terlebih dahulu. 34 ada 5. Kita tulis 5 frekuensinya. Lanjut lagi kita ke 35. 35 1, 2, 3, 4. Ada 4. 35. Kemudian 36. 36 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk 36 ada 6. Datanya ada 6. Kemudian
Untuk 37 yang terakhir ada 5. 37 tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak frekuensi ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 28. Nah, ini juga sama. Berarti benar ya, banyak datanya atau frekuensinya ada 28. Nah, inilah cara untuk menyajikan sebuah data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini untuk jumlah kecil. Nah, untuk jumlah besar, kita akan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang kelompok. Nah, untuk data yang sangat besar digunakan ini. Kemudian langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok adalah yang pertama, tentukan jangkauan data atau J, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, datum itu yang seperti apa? Datum terbesar itu adalah ini. Misal kita punya datanya yang ini ya. Nah, ini yang disebut dengan datum terbesar. Nah, datum terkecil adalah ini, nilai terkecil dan nilai terbesar itu adalah datum terkecil dan datum terbesar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tuh bisa dikurangi untuk mencari jangkauan, yaitu 37 dikurangi 32. Kemudian tentukan banyak kelas interval atau K dengan aturan H-Astrogas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini adalah banyaknya data. Kemudian K ini harus bilangan bulat, tidak boleh dalam bentuk bilangan desimal. Nah, kemudian tentukan panjang kelas interval P dengan rumus P jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kemudian yang keempat, tentukan batas kelas interval atau batas bawah dan batas atas. Nah, ini ditentukan dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Kemudian tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Jadi harus torusnya terlebih dahulu baru frekuensinya. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA sebagai berikut. Ini adalah datanya, sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama-tama kita lakukan apa? Ya, kita lakukan adalah menyusun dari data terkecil ke data terbesar. Di sini sudah didapatkan data terkecil sampai dengan data terbesar. Disusun berurutan ya. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah dari kumpulan data di atas, datum terbesar adalah 88. Nah, ini datum terbesar. Dan yang terkecil adalah 30. Ini sehingga diperoleh jangkauan data atau J sama dengan 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Kemudian banyak kelas interval atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, log 30. Log 30 itu adalah dari banyaknya keseluruhan data ini. Nah, keseluruhan data ini ada 30. Jadi 1 ditambah 3,3 log 30 itu bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator. Nah, 3,3 dikali 1,477 sama dengan 1 ditambah 4,874. Ditambahkan 5. Jadi 5,874. Nah, ini dari syarat tadi di mana banyak kelas itu harus berbentuk K itu berbentuk bilangan bulat, tidak boleh desimal seperti ini. Maka kita bulatkan dari 5,874 menjadi 6. Kita lanjutkan ke panjang kelas interval atau P. Sama dengan J
dibagi K, yaitu J-nya adalah 58 dan K-nya adalah 6, sama dengan 9,67. Nah, ini juga tidak boleh bentuk desimal, harus bilangan bulat. Maka kita bulatkan menjadi 10. Nah, batas bawah kelas pertama, di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil. Tetapi tidak harus ya, dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya, batas bawah kelas interval pertama digunakan datum terkecil, yaitu 30. Sehingga batas atas kelas interval pertama yaitu 30 ditambah P. P ini adalah ini ya, panjang kelas. Berarti 30 ditambah 10 dikurangi 1, yaitu 39. Nah, kita langsung saja ke tabel distribusi frekuensi. Setelah kita dapatkan langkah-langkahnya, kita aplikasikan ke dalam sebuah tabel distribusi. Yang pertama yaitu di sini kan dikatakan banyaknya kelas interval atau K adalah 6. Nah, 6 banyaknya kelas ya. Banyak kelas tuh yang mana ya? Yang ini. Banyak kelas tuh yang ini. Bentar ya. Nah, ini banyak kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Banyak kelasnya 6. Kemudian kita harus menulis sampai kelas ke-6. Ini harus terisi semua. Kemudian panjang kelas interval atau P. Nah, panjangnya adalah 10. Berarti, nah, dari bilangan pertama ini 30 adalah datum terkecil, kita hitung 10 bilangan selanjutnya dari 30. Nah, 30 juga harus terhitung ya. Kita mulai ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, setelah 10 kan 10 nih. Harus ada 10 bilangan. Nah, sampai ke 39. Lakukan hal yang sama di sini. Nah, setelah 39 40 kan? 40 hitung. 40 sampai ke 10 angka berikutnya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, seterusnya lakukan sampai ke banyak kelas terakhir. Nah, sampai sini yaitu didapatkan 80 sampai dengan 89. Nah, dari jangkauan data ini, nah, kita mulai ya. Dari jangkauan data ini, berapa banyak dari nilai ini? Nah, ini dari sini tuh, dari bilangan yang di sini, ada berapa banyak? Oke, nah dari 30 sampai 39 di sini, mana angka yang termasuk dalam kelas ini? Yaitu 30 sampai 39 ya, 30, 39, ada 2. Berarti ada 2. Kemudian untuk 40 sampai 49 ada berapa? 40 sampai 49. Nah, sampai sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, terus dulu ditulis, kemudian frekuensinya 4. Kemudian dari 50, kita dari 50 dari sini sampai 59. 59. Nah, kita stop di 57 ya, karena di sini tidak ada 59, langsung ke 60. Jadi kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Betul ya, 8. Kemudian dari 60 sampai 69. 60 sampai 69. Set, kita stop di sini. 69. Kita hitung nih dari 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Nah, 10 ya ini. 6, 9. Ada 10. Kemudian untuk dari 70 sampai 79. 70 sampai 79. Stop di sini. Nah, stop di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Kemudian dari 80 sampai 89 hanya ada 1, yaitu 88. Nah, dijumlahkan frekuensi ini dan hasilnya adalah 30. Ya, begitu cara untuk mencari,
menyajikan sebuah data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada beberapa istilah yang sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Yang pertama yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39. Nih, dimisalkan ya, 30 sampai 39, batas bawahnya adalah 30 dan batas atas adalah 39. Kemudian, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, tepi bawah kelasnya adalah 30. Nih, tepi bawahnya dikurangi 0,5 sama dengan 29,5 dan tepi atas kelasnya adalah 39 ini ditambah 0,5 menjadi 39,5. Kemudian ke panjang interval kelas. Panjang interval kelas untuk kelas 30 sampai 39, panjang intervalnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah, yaitu ini. Tepi atasnya 39,5 dikurangi tepi bawah 29,5 sama dengan 10. Kemudian titik tengah kelas interval atau midpoint, yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39, titik tengah kelas adalah 30 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 34,5. Kita langsung saja ke tabelnya ya biar lebih jelas. Nah, ini nilainya. Nah, ini adalah panjang intervalnya, ini kelas intervalnya. Kemudian tepi kelasnya yaitu dicari adalah di mana nilai terkecil di sini di kelas ini. Nah, kelas ini dikurangi 0,5. Nah, dikurangi 0,5, 30 dikurangi 0,5 menjadi 29,5. Nah, untuk mencari tepi atasnya itu ditambahkan 39 ditambah 0,5. Seluruhnya menggunakan cara tersebut 40 dikurangi 0,5, 49 ditambah 0,5. Nah, ini adalah cara mencari tepi kelas. Yang ini dikurangi 0,5 dan yang sebelah yang nilai besarnya ditambah 0,5. Kita ke titik tengah. Nah, titik tengah itu carinya adalah ini 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 34,5. 40 ditambah 49 dibagi 2 menjadi 44,5. Lakukan hal yang sama sampai kelas yang terakhir, yaitu 80 ditambah 89 dibagi 2 yaitu 84,5. Nah, ini frekuensinya, frekuensi yang tadi ya, dimana dari panjang kelas 30 sampai 39 hanya ada dua data. Nah, 40 sampai 49 ada 4 data. Seterusnya sampai terakhir. Nah, ini dijumlahkan menjadi 30. 30 itu adalah banyak keseluruhan data. Oke. Mungkin segitu untuk penjelasan hari ini. Nah, di sini ada latihan soal. 2 latihan soal dikerjakan dan dikumpulkan. Oke. Latihan soalnya tidak jauh dengan hasil pembahasan yang tadi. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat dipahami. Jika ada kurangnya atau yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.